Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kitab suci Ibrani. Mungkin akan sangat sulit jika kita ingin memahami kitab suci Ibrani secara keseluruhan. Tapi setidaknya teman-teman dan kami bisa memahami garis besar dari kitab suci Ibrani itu sendiri. Dan di sini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Halo, aku Reni. Halo, aku Marni. dan aku Kaleb. Jadi selamat menikmati. Kitab suci terbagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perjanjian Lama atau yang sering kita sebut sebagai kitab suci Ibrani ataupun Tanakh. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang lebih pendek dan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama: kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, dan kitab para nabi. Perjanjian Lama merupakan tradisi Kristen yang belakangan dikembangkan setelah zaman Yesus dan para rasul. Tanakh sendiri merupakan 3 bagian dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Torah atau kitab pengajaran berisi tentang kitab-kitab Taurat atau Pentateuch, sedangkan Nevi'im atau kitab nabi-nabi berisi tentang 4 kitab kisah sejarah serta 15 kitab yang dinamai dengan nama-nama nabi tertentu, serta Ketubim atau tulisan-tulisan berisikan tentang tulisan-tulisan yang merupakan kumpulan dari berbagai kisah atau puisi serta cerita di masa itu. Kitab suci Perjanjian Lama sendiri awalnya merupakan tulisan dalam bentuk gulungan-gulungan. Lalu gulungan-gulungan tersebut disusun menjadi satu kumpulan dengan 3 bagian yang disebut dengan Tanakh. Tanakh sendiri atau kitab Perjanjian Lama tidak ditulis oleh satu orang. Ada beberapa nama-nama besar yang namanya tertera dalam kitab ini, yaitu seperti Nabi Musa atau Daud. Tetapi sebagian besar namanya tidak tertera, dan di dalam Alkitab ini mereka disebut dengan ahli kitab atau para nabi. Jadi, di sepanjang sejarah Israel, gulungan-gulungan ini telah disusun oleh beberapa generasi ahli Alkitab yang telah mengumpulkan banyak kisah dan puisi dari waktu ke waktu. Sebelumnya lalu menggabungkannya dalam satu komposisi yang lebih besar dan akhirnya menyatukannya ke dalam kumpulan gulungan kitab yang disebut Tanakh. Secara keseluruhan, Tanakh menolong kita untuk memahami sejarah Israel sebagai nubuat yang mengungkapkan tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Demikian penjelasan singkat kami tentang kitab suci Ibrani. Sekiranya kami harap teman-teman bisa memahami kitab suci Ibrani setidak-tidaknya secara garis besar. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.